Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sensitif, nyata, dan seringkali menyakitkan, yaitu berbicara perceraian. Khususnya perceraian yang terjadi bukan karena perselingkuhan atau kekerasan fisik, tetapi karena ketidakdewasaan salah satu pasangan, suami, atau suami yang masih bersifat childish atau kekanak-kanakan dalam pernikahan. Podcast ini tidak bertujuan untuk menghakimi saudara atau siapapun. Sebaliknya kita ingin mendengar suara firman Tuhan, merenung dengan jujur dan mencari jalan pemulihan, bukan sekadar jalan keluar. Salam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang kembali di podcast Ikatan Kristen Nusantara bersama saya Edward Purba. Pernikahan merupakan rencana Allah. Lalu bagaimana pernikahan menurut rencana Allah? Sadarkah kita? Alkitab mengawali pembicaraan tentang pernikahan di dalam Alkitab bukan konflik, tetapi dari kasih dan perjanjian. Firman Tuhan berkata, "Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Kejadian 2 ayat 24. Ini awal Alkitab. Tuhan Yesus sendiri menegaskan kembali kebenaran ini. Apa katanya? Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat 6. Sehingga manusia yang melakukan perceraian ini tentu akan mendapatkan murka Tuhan. Dalam pandangan iman Kristen, pernikahan bukan sekedar perasaan cinta, kecocokan karakter, atau kontrak sosial. Pernikahan adalah perjanjian kudus, covenant, yang mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaatnya, seperti yang diajarkan dalam Efesus pasal 5. Artinya pernikahan adalah ruang pertumbuhan tempat dua pribadi yang tidak sempurna, sekali lagi, yang tidak sempurna, dibentuk menjadi dewasa oleh karena kasih karunia Allah. Perceraian dalam Alkitab, izin bukan kehendak. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa Musa mengizinkan perceraian karena satu hal, ketegaran hatimu. Matius 19 ayat 8. Apa itu kata ketegaran hatimu? Dalam bahasa Yunani digunakan kata sklerokardia. Artinya hal ini menunjukkan ketidakpedulian yang terus-menerus terhadap pernyataan kehendak penyelamatan Allah. Artinya jika Allah tidak menginginkan perceraian, maka sebenarnya apa yang dilakukan oleh seorang pria ketika dia melakukan perceraian, yang terjadi adalah dia menentang kehendak Tuhan dalam karya penyelamatan. Ini sangat penting untuk dipahami. Perceraian dalam Alkitab bukan kehendak ideal Allah. Rasul Paulus pun menegaskan, janganlah istri menceraikan suaminya, dan suami janganlah menceraikan istrinya. 1 Korintus 7 ayat 10-11. Namun Paulus juga realistis bahwa dosa, ego, ketidakdewasaan sering merusak relasi. Jadi, Alkitab tidak menormalkan perceraian, tetapi juga tidak menutup mata terhadap penderitaan dalam pernikahan. Apa yang terjadi jika terjadi itu perceraian? Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina. Matius 19 ayat 9.
Berarti ketika seorang suami menceraikan istrinya, lalu dia menikah lagi, maka pernikahannya adalah pernikahan zina. Kita tahu Bapak Ibu, saudara-saudara, berbicara zina artinya tidak setia dengan Tuhan. Sama seperti orang Israel ketika mereka menyembah ilah yang lain, maka mereka sudah dianggap berzina. Dan zina adalah satu-satunya tempat di mana kutuk Tuhan nyata bagi mereka. Ketidakdewasaan suami, masalah rohani. Mari kita bicara jujur. Banyak pernikahan runtuh bukan karena dosa yang dramatis, melainkan karena ketidakdewasaan yang dibiarkan bertahun-tahun. Ketika seorang suami enggan bertanggung jawab, sulit mengakui kesalahan, lebih mementingkan ego dan kenyamanan, tidak mau bertumbuh secara rohani, maka pernikahan perlahan-lahan menjadi beban, bukan berkat. Firman Tuhan berkata, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, tetapi sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. 1 Korintus 13 ayat 11. Efesus 5 ayat 25 menekankan panggilan untuk suami. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya. Kasih seperti Kristus adalah kasih yang rela berkorban, mau belajar, mau diubahkan. Ketidakdewasaan seorang suami dalam terang teologi bukan sekedar masalah kepribadian, melainkan krisis pemuridan dan kepemimpinan rohani. Dampak bagi istri dan pernikahan. Ketika seorang suami tidak bertumbuh, seringkali istri yang menanggung dampaknya. Anak, bahkan kedua belah keluarga besar. Terjadi bagi istri kelelahan emosional, demikian juga dengan anak-anak. Kesepian dalam pernikahan, kehilangan rasa aman. Tidak jarang muncul pertanyaan, apakah aku harus terus bertahan? Apakah Tuhan menghendaki aku harus menderita? Alkitab memanggil kita untuk kesabaran dan pengampunan, tetapi bukan untuk membiarkan luka terus berdarah tanpa pertolongan. Dalam Kolose 3 ayat 13 tertulis, hendaklah kamu sabar seorang terhadap yang lain dan saling mengampuni. Kesabaran Kristen bukan pasrah tanpa batas, melainkan kesetiaan yang disertai kebenaran dan pertolongan. Solusi teologis bagi pasangan di ambang perceraian. Apa yang firman tawarkan sebagai jalan pemulihan? Pertama, pertobatan dan kejujuran rohani. Pemulihan selalu dimulai dari hati yang mau diubah. Sekali lagi, hati yang mau diubah, bukan hati yang tak mau berubah. Bukan dari keinginan untuk menang sendiri. Kedua, adanya pendewasaan karakter. Buah roh dalam Galatia 5, kasih, kesabaran, penguasaan diri, dan seterusnya bukan teori, tetapi panggilan hidup. Solusi ketiga, adanya pendampingan pastoral dan konseling Kristen. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihatnya banyak. Keempat, perlindungan bagi yang terluka. Jika ada kekerasan atau bahaya serius, gereja dipanggil untuk melindungi, bukan memaksakan rekonsiliasi yang palsu. Kelima, menghidupkan kembali visi pernikahan. Pernikahan bukan sekedar bahagia, tetapi untuk bertumbuh bersama dalam kekudusan dan kasih.
Lalu apa refleksinya bagi kita? Saudara-saudari yang hidup di dalam rumah tangga, perceraian selalu meninggalkan luka, walaupun mungkin di dalam satu sisi wajahnya kelihatan bahagia. Kalau masih ada yang bahagia, berarti ada kejiwaannya yang terluka atau kejiwaan yang sudah aneh di situ. Namun kasih karunia Allah selalu membuka pintu pemulihan. Pertanyaannya bukan hanya, apakah aku masih mencintai? Tetapi, apakah aku mau bertumbuh? Apakah aku mau diubahkan oleh Kristus? Itulah harusnya pertanyaan bagi saudara-saudara yang sekarang di ambang perceraian. Jadi jikalau saudara hari ini yang mendengarkan podcast ini, mungkin saudara ada rencana untuk melakukan itu. Mari urungkan niatmu, kembali kepada diri dan panggilan Allah. Ingat, Alkitab pertama kali dimulai dengan rancangan rumah tangga oleh Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri mengambil contoh dia sebagai pengantin laki-laki dan jemaat pengantin perempuan. Dia mengambil contoh rumah tangga. Saudaraku, rumah tangga pun bahkan dikatakan Alkitab sebagai jemaat kecil. Karena ada imam, ada penolong, ada jemaatnya. Jadi jikalau kita menghancurkan rumah tangga, sebenarnya kita menghancurkan siapa? Menghancurkan diri sendiri dan menghancurkan gereja Tuhan. Apakah kau mau mendapatkan murka itu seumur hidupmu? Kiranya Tuhan menolong setiap rumah tangga menjadi tempat pertumbuhan, bukan medan pertempuran. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di episode berikutnya. Solideo Gloria, mari warnai dunia dengan pikiran Kristus.